Mari kita buka firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya senang berada di hadapan saudara. Saya berdiri di hadapan umat-umat Tuhan yang sudah menerima pengajaran di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, nama saya Pendeta Hotman Sitanggang. Saya menggembalakan di sebuah desa terpencil, ya, di kampung-kampung. Jadi kalau nanti khotbahnya agak kampung-kampung sedikit, maklumlah Bapak Ibu ya. Namanya khotbah yang datang dari kampung-kampung, ya kan. Saya harus mengaku di hadapan saudara, di hadapan Tuhan, bahwa saya tidak lebih diurapi dari Bapak Gembala kita di tempat ini. Saya tidak lebih pintar daripada Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Itu sebabnya saudara harus lebih sukacita mendengarkan firman ini. Supaya apa? Supaya saudara diberkati. Haleluya. Nah Bapak Ibu, waktu 17 Agustus kemarin, saya melihat saudara begitu sukacita. Ya, saya lihat video-video saudara begitu, sepertinya saudara siarana sodong pemilimu nama rutang dangi. Sukacita makan, sukacita bernyanyi, sukacita lomba lari, ya kan. Sepertinya bebas semua. Waktu aku menonton itu, saat itu ketika itu, saya pengen jadi jemaat giat rasmi, saudaraku. Karena memang saudara sukacita bisa bersatu. Percayalah firman Tuhan berkata di mana ada kesehatan, kesanalah Tuhan mencurahkan berkatnya. Haleluya. Nah, fenomena yang terjadi di akhir zaman ini adalah rumah sakit semakin canggih, tetapi penyakit pun semakin canggih. Itu sebabnya ada banyak manusia yang mencari kesembuhan. Ada banyak pendeta-pendeta yang membuat KKR kesembuhan ilahi. Kalau kita lihat di mana ada kesembuhan ilahi terjadi, ke sana orang berbondong-bondong datang untuk ditopang tangani oleh hamba Tuhan untuk sembuh. Tapi ada banyak di antara mereka yang sembuh. Memang mungkin kankernya sembuh, mungkin tumornya sembuh, mungkin sakitnya sembuh, tetapi hatinya tetap sakit, jiwanya tetap sakit, jiwanya tetap terikat, hatinya tetap terikat, terikat dengan sakit hati, terikat dengan iri hati, terikat dengan benci, terikat dengan dendam. Jiwanya terikat, terikat oleh apa? Terikat oleh game, terikat oleh TikTok. Ibu-ibu, gadis-gadis, sembuh memang sakitnya, tapi jiwanya terikat, hatinya terikat. Tapi saya sungguh percaya, Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Haleluya. Disambung ayat 36 apa? Jika anak itu memerdekakanmu, maka kamu benar-benar merdeka. Itu sebabnya dengarkan firman Tuhan ini. Kalau sudah firman yang memerdekakan kita, maka semua kita dibebaskan. Sakit kita sembuh, amin. Kita pun bisa mengampuni, amin. Jiwa kita pun bebas, amin. Haleluya. Dalam Mazmur 107 ayat 20 apa dikatakan? Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Haleluya. Jadi kesembuhan kita sangat bergantung kepada cara kita mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya dengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kitab Roma dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman, firman, cahamu Alkitab muna. Jangan dong ibadah di sini firman Tuhan, tetapi firman Kristus. Jadi pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita juga sangat bergantung kepada cara kita mendengarkan firman ini. Maka dalam kitab Lukas dikatakan apa? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Ayo goyang kiri kanannya dulu. Semangat bro. Semangat Eda. Huampuni pehoeda.
Karena banyak Bapak Ibu, saya puji Tuhan, saya dipercaya beberapa gereja untuk khotbah. Ya, bahkan bulan 10 ini saya khotbah di gereja Protestan. Tapi ada banyak yang saya temui, gembalanya berkata, "Amang pendeta, na baju na merah nian, baju na kuning nian, SK tidoi," katanya. Ibu tuh amang pendeta udah bahasa SK, tidak masih pakulingin niya, lo bisa tahu. Bahasa amang, ay na mereda doi, eda gadung. Alanya, alani si matuana. Coba bayangkan, HP karismatik, menyembah KKS, 2 puasa. Makanya hari ini kita mau bebas dari iri hati. Karena iri hati adalah sumber dari segala banyak penyakit yang timbul dari iri hati. Amin. Saudaraku, haleluya. Nah, judul firman Tuhan pada hari ini adalah bebas dari iri hati. Yang mau bebas dari iri hati, katakan amin. Yang lagi iri hati, katakan saya. Oh, haleluya. Untukmu lah firman Tuhan ini. Gak usah malu. Karena, Pak, kalau aku bilang nanti Pak, oi gitu ya, masih ingat ya? Kalau Bu, ya gitu ya. Muda-mudi, yes. Kita tes dulu, Pak. Kurang kuat, Pak. Bu. Muda-mudi. Alkitab mengatakan apa? Siapa mengaku dosanya, maka ia setia dan adil. Kadang-kadang kita malu, aku nggak ada sakit hati, aku nggak ada iri. Ali mau bereng jol mamar jam tangan na baru, sedih lo jam tangan nenai. Ibereng jol mamar kereta na baru, isuruh anak isuruh anak bereng jol suku jo kredit teman anak kes. Itu iri. Makanya, mari kita belajar. Iri hati artinya merasa tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Merasa tidak senang ketika melihat kelebihan orang lain. Merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain berhasil, sukses, terkenal, dan berbagai prestasi lainnya. Ketidaknyamanan tersebut berkembang pada sikap curiga atau marah tanpa bisa dijelaskan. Dalam Alkitab sering disebut dengan kedengkian atau dendam. Alkitab dalam Galatia 5 menempatkan iri hati ke dalam daftar perbuatan daging. Dan dalam kitab Roma pasal 1, iri hati digolongkan dengan keserakahan, kebencian, perselisihan, tipu muslihat, fitnah, dan pembunuhan. Setiap kita bisa terjerat oleh iri hati. Tetapi iri hati sering terjadi tanpa kita sadari. Contoh, selalu mana suruh kerja kan? Saudara udah rindu nengok pendeta yang jalan-jalan kan? Jalan-jalan aku hari ini. Haleluya. Mungkin kita umat Tuhan yang sudah menerima pengajaran di dalam Kristus, walaupun kita masih hanya jalan kaki, kita bisa bersyukur. Mungkin kalau kita hanya naik kereta butut, di Medan namanya kereta. Kalau di kampung kami Honda. Sekalipun Yamaha, pinjam dulu Hondamu Pak, katanya. Ditengok RX King, kenapa ada? Sekalipun kita masih naik kereta butut kemana-mana, kita masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah menerima pengajaran di dalam Kristus. Kita bisa bersyukur walaupun goyang kaki ke gereja, walaupun naik becak, kita bisa berterima kasih. Tapi bagaimana ketika kereta kita udah 10 kali jengkol baru hidup, lalu saat tiba di lampu merah, datang orang tetangga kita yang tidak pernah ke gereja. Tiba-tiba dia naik mobil. Maka iri hati. HP ya Tuhan, doa syafaat, doa puasa, doa pelayan tak pernah terlambat. Persepuluhan tidak 10%, tetapi 25%. Kok tetap kereta butut? Ya kan? Apalagi kita orang karismatik tahu firman, langsung berdoa. Di dalam nama Yesus,
orang fasik mengalir kepada orang benar. Oh, haleluya. Yang pernah berdoa demikian katakan amin. Orang fasik mengumpulkannya, tetapi orang benar yang menikmatinya. HP Twitter na pedang masalah. Huwamata na pedang marsipakulingat tuluari. Bagaimana menjadi orang benar? Tahu saudara orang fasik? Apa itu orang fasik? Nanti Bapak Ibu baca di Google arti orang fasik itu apa. Jadi dan Gaguson, orang fasik menurut Alkitab adalah orang yang tidak beriman. Artinya apa? Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi enggan mematuhi firman-Nya. Haleluya. Dia percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau patuh kepada firman-Nya. Itu orang fasik. Coba Mazmur 36 ayat 2. Mazmur 36 ayat 2. Itu ayat 3. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah orang fasik. Datangnya ke gereja, tapi tidak takut kepada Tuhan. Sudah jelas mengampuni itu perintah, tapi enggak mau. Terlalu sakit perbuatannya. Ana suhilala padita itu. Nasu padita dan merasahon. Hape mau ceritahan sakit hati ni padita. Tong doi mana dang boy menang. Itulah orang fasik. Maka kalau kita sering ke gereja, rajin berdoa, tetapi nggak mau mengampuni, kita termasuk orang fasik. Maka jangan lagi berdoa demikian. Dan alasan kita kan orang karismatik ini kan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Memang betul itu, Pak. Makanya kita kadang-kadang terus berdoa dalam nama Yesus sampai orang-orang nope kira yang keluar nama dalam nama Yesus, tapi lupa jadi orang benar. Terlebih dahulu menjadi orang benar, baru berdoa. Amin. Mungkin saya sudah pernah cerita. Ada satu cerita. Kan horok naking tangi jago sa Bapak Ibu Gembala Marjamita, makanya cerita magudang. Ya. Ada sebuah cerita, mungkin saudara sudah pernah dengarkan. Ada seorang apa namanya itu? Kalau utusan ya, misionaris berangkat ke Papua. Lalu di Papua dia kurang lebih 7 tahun. Setelah dia 7 tahun di Papua, dia ingin pulang kampung ke negerinya. Lalu dibawanya lah si Amos, namanya orang Papua ini, sebagai temannya selama di Papua, seperti sebagai hadiah. Dibawanya lah berlibur ke negaranya. Begitu mereka sampai di sana, mereka pergi ke mall. Dilihatnya, tahu lift ya? Lift. Di kampung kami nggak ada lift. Lift itu adalah sebuah tempat yang orang bisa masuk, diangkat ke atas. Lalu dilihat si kawan inilah, opung-opung masuk. Udah gini-gini, masuk ke lift itu, diperhatikan sama dia. Lalu, nggak berapa lama kemudian, turun anak gadis, keluar anak gadis. Mak, hebat kali orang Amerika ini. Naik, masuk nenek-nenek, keluar jadi gadis. Pikirannya itu orang yang sama, nggak tahu dia bahwa nenek-nenek tadi udah sampai di lantai 5. Aku bawa ini ke kampung katanya. Langsung nama tua inatakwin. Pengen dibawanya ke kampung tapi dilihat terlalu besar. Madang tola pun. Singkat cerita mereka nginap di hotel. Tibalah saatnya mau mandi. Dia mau mandi, dihidupkannya shower itu. Air datang. Di kampungnya nggak ada air, susah air kan? Dihidupkannya air. Dihidupkannya lagi air.
Samuel ini air. Oh, di kampungku kan susah air katanya. Bawa ini jadi hadiah katanya. Inilah ku bawa jadi oleh-oleh. Singkat cerita dibawalah Saul tadi. Sampailah di Papua. Papa, mama, sini kumpul, aku sudah punya oleh-oleh. Sumber air sudah dekat katanya. Sumber air sudah dekat, sini kumpul katanya. Ditancapkannya ke sebuah tebing. Saul tadi. 1, 2, 3. Enggak ada jalan air. Mari kita berdoa katanya. Kita usir segala setan yang menghalangi air keluar di dalam nama Yesus. Diputar lagi, enggak keluar. Sampai berpuasa pun 12 tahun itu enggak akan keluar dari situ. Harus tersambung kepada sumbernya. Demikian kita kalau mau berdoa. Jadi lulu orang benar. Maka doa kita berkuasa. Haleluya. Yang mau jadi orang benar, katakan amin. Nah, bagaimana supaya tidak iri hati? Mari kita buka Yohanes 3 ayat 27. Yohanes 3 ayat 27, songonon mahatana tersurat di sini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Sebagai orang percaya, apalagi kita injili, tahu saudara injili? Gereja kita kan gereja injili. Ibu kamu doa halapatan injili. Injili artinya kita percaya seluruh yang tertulis di Bibel ini adalah firman Allah. Itulah arti injili. Karena firman Allah kita harus pegang teguh ini. Jadi inilah caranya supaya tidak iri hati. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ketika tetangga kita mobilnya lebih cantik daripada mobil kita, atau seperti tadi masih naik sepeda motor butut, tapi dia beli mobil, sekalipun dia nggak pernah ke gereja, hanya sekali setahun karena anaknya liturgi. Percayalah kepada firman ini, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari surga. Haleluya. Inilah yang dilakukan Yonatan terhadap Daud. Mungkin beberapa dari saudara sudah mengerti ceritanya. Yonatan ini siapa? Anak Saul. Saul ini siapa? Tidak hanya sekedar raja, tapi dia adalah raja pertama bangsa Israel. Seharusnya Yonatan inilah yang menjadi raja menggantikan ayahnya. Tetapi yang menggantikan Saul siapa? Daud. Harusnya Yonatan bisa iri hati. Bahkan dalam banyak kesempatan dia bisa membunuh Daud. Waktu ayahnya membunuh Daud, ingin membunuh Daud, dia pasang badan. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan sendirilah yang memilih Daud. Haleluya. Ini yang harus kita mengerti orang Kristen. Kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Amin, saudaraku. Coba kita lihat dulu yuk. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Ini yang penting. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Katakan amin. Apa yang terjadi? Yonatan menanggalkan jubah dan pakaiannya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya, semua diberikan kepada Daud. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan
sendirilah yang memilih daun. Inilah harusnya yang kita lakukan. Bahwa kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan dan mengatasi iri hati. Makanya kalau orang lain diberkati dari kita, mari kita sukacita. Apa kata Alkitab? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan terbalik-balik, Pak. Bersukacita melihat orang menangis. Menangis melihat orang bersukacita. Haleluya. Amin, saudaraku. Maka kalau ada saudara semalam dapat berkat, maka saya dengan senang hati ikut bersukacita dengan saudara. Mana tahu ada yang mengajak saya makan setelah ibadah ini. Kita nikmati bersama-sama. Sebagai kesaksian Bapak Ibu, tadi pas pujian penyembahan kepala saya udah mau pecah. Sakit rasanya sampai mau nangis. Tapi saya minta ampun. Karena Ibu Gembala buat daging babi berlemak, saudaraku. Lalu saya makan, mungkin darah tingginya naik. Saya mau tengking dalam nama Yesus, tadi saya teringat. Aihodona salah. Langsung minta ampun. Ampuni aku Tuhan. Lalu sekarang puji Tuhan sudah sembuh. Mujizat itu nyata. Haleluya. Amin. Maka saudara, kalau ada yang penyakit gula di sini, nggak usah ditengking. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi minum gula, jangan minum kopi lagi. Itu caranya. Ada yang darah tinggi. Nggak apa-apa emosi, sikit-sikit emosi. Jangan lagi makan daging. Haleluya. Kadang-kadang kita berkatilah makanan ini Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bayangkan kalau kita berkati daging babi itu 100 kali lipat kolesterolnya. Yang ada bertobat supaya panjang umur. Haleluya. Nggak ada artinya kita tepang tangani terus, kita tepang tangani terus. Nanti ketawa iblis dari mana? Dari samping sana. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, melalui nats pembimbing kita pada hari ini, kita akan melihat bahwa iri hati itu adalah hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dan secara eksplisit dikatakan dari setan. Kenapa ada orang iri hati? Karena dia pakai hikmat dunia. Aku kan lebih rajin beribadah. Aku kan lebih pintar dari dia. Aku kan lebih banyak berdoa dari dia. Hikmat manusia yang dipakai. Mari kita sampai kepada nats pembimbing kita. Karena kita sudah mau pulang. Yakobus 3 ayat 13. Mula porsiado hamu termula kita pidagama mahitau. Yakobus 3 ayat 13. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Sekali lagi, yang bijak dan berbudi, katakan amin. Ini dia. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kenapa? Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia. Dari mana lagi? Dari setan-setan. 15. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kenapa dikatakan itu hikmat dari setan-setan? Kenapa iri hati itu hikmat dari setan? Karena setan itu adalah ciptaan Tuhan yang apa? Nah, itulah itu ya. Tetapi tahu saudara, ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, apa kata Tuhan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya apa?
Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang meraup di bumi. Maka setan mendengarkan itu. Kenapa jadi manusia? Kenapa jadi manusia ingin menguasai bumi? Kenapa bukan aku? Makanya dia memberontak. Makanya dikatakan itu hikmat dari setan. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Itu sebabnya bebaslah dari iri hati. Amin Bapak Ibu. Mari kita menjadi anak Kristus. Haleluya. Jangan mau menjadi anak setan. Amin. Iri hati merupakan salah satu yang harus dihindari setiap anak Tuhan. Mengapa? Karena ayat 16 dikatakan apa? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Penelitian mengatakan bahwa iri hati ada dua macam. Iri hati yang jahat dan iri hati yang jinak. Iri hati yang jahat, om manawalo pamati hojolmeh. Molo iri hati na jinak, inilah dia yang jadi semangat supaya dia lebih baik dari orang. Tapi itu pun tidak ada baiknya. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati, di sana ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Haleluya. Orang yang iri hati bisa melakukan apa saja dan bisa memfitnah bahkan sampai membunuh karena hatinya dipenuhi dengan kebencian dan iri hati. Kita akan melihat contoh Saul, Bapak Ibu. Nanti kita lihat ayatnya dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10. Saul ini pertama-tama dia kagum dengan keberanian Daud ketika Daud berani melawan Goliat dan mengalahkan Goliat. Tetapi lama-lama Saul menjadi iri kepada Daud. Kenapa? Karena begitu mereka pulang berperang, maka berkumpullah wanita-wanita Israel. Apa yang dilakukan? Mereka menari-nari dan menyanyi. Coba 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong siapa? Siapa yang disongsong? Saul yang disongsong, bukan Daud ya. Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan. Kira ihutanami gornyo sari-sari maduluk. Ibu Tuhan doa arti sari-sari maduluk. Eko. Stabil dah. Memang eko. Eko itu satu, tuh, itu eko namanya. Harus leh. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Mungkin orang ini sambil mengejek nyanyinya. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, dang maila. Mungkin karena itu berbalas-balasan katanya kan, makanya panas hati Saul. Dang maila, jago dosi Daud. Mungkin gitu ini. Makanya dikatakan apa? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebal hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa ini nggak tahu kita berapa. Karena zaman dulu belum ada 1 juta, belum ada. Apalagi 1 miliar. Sekarang sudah ada kuintal, tahap apa namanya ya. Berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Nanti jabatan ini pun pasti jatuh kepada Daud.
Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah, kita sedang membahas ini ya, siapa itu roh jahat daripada Allah. Nanti Pak Gembala akan membahasnya kepada saudara, karena ini bukan topik kita. Ada arti ini roh jahat yang daripada Allah, Pak. Ya kan? Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia apa? Kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud ngapain? Dia seperti biasa bermain kecapi. Tung dung tung tung ting ting tung dung tung ting 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 ting. Lalu dilihat Saul, ada hujur di tangannya, langsung dikeker, ditombak. Lalu Daud mengelak 2 kali. Inilah iri hati, mudah kerasukan. Ayat 10 dan 11 dikatakan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan. Orang yang iri hati, orang yang penyakit hati, sangat mudah kerasukan, sekalipun dia pendeta. Maka ada banyak pendeta yang kesetanan. Udah 3 kali, 4 kali pun menikah, cerai, tetap diberkati. Kan kesetanan. Jemaatnya cuma 30 orang, demi proposal dibilang 30 kakak. Kan kesetanan. Kalau 30 kakak kali 5, udah 150. Apa itu 20 halak doh? Ipe molo dangudan. Molo udan. Banyak yang kesetanan sekarang ini. Masih pendeta, masih berkhotbah. Jangan-jangan aku, oh haleluya Tuhan. Saya pernah beribadah di sebuah ibadah muda-mudi. Lalu ada seorang pelayan perempuan, mungkin SMA. Dia tiba-tiba kerasukan. Lalu ditengki pelayan, dalam nama Yesus, segala pekerjaan saya pergi dalam nama Yesus. Lalu karena mengganggu ibadah, pendeta berkata, bawa keluar katanya. Lalu saya melihat, loh, kok lebih 10-15 menit belum pulang. Lalu saya datangi, udah dipeganginya. Katanya. Yang pegang tangannya 2, ininya 2, ininya 2, ininya 2. Lalu saya bilang, lepaskan, ku bilang. Setannya udah mau keluar. Kalian tahan-tahan gitu. Mana bisa lari, ku bilang. Nanti dia lari, bang. Aku tanggung jawab. Aku punya karunia di situ. Ush. Lah begitu dilepaskannya, ku peganglah tangan perempuan ini. Udah panas. Mungkin 10 menit lagi bisa mati itu. Karena udah kepanasan. Lalu ku tanya, ini baru apa? Baru tumanggor katanya. Langsung makontak darah bata itu ya kan. Babak kuling dong mudar bah. Ku bilanglah sama dia, tenang kau buru, ada Bapak udah di sini. Engkau berada di tangan yang tepat. Aku marga si tanggang. Langsung dia menangis. Udah, mau dipeluknya aku. Jangan. Pada permaraan. Udah SMA. Langsung ku bilang sama pelayan, tolong dilayani, pasti sakit hati kepada bapaknya. Betul. Dia mengalami pelecehan beberapa waktu yang lalu sama bapaknya sendiri. Makanya mudah kerasukan. Halo, selamat pagi. Makanya firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 27, janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Pak. Nama lehamu. Pak. Bu. Muda-mudi. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Apa katanya? Iblis berkeliling-keliling mencari mang. Mantap. Mencari apa? Mang. Mangsa. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis ngapain? Keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mang.
mangsa. Orang katakan amin. Bilang dulu kiri kanan, Col madoho. Kalau dia Lucy, kaulah targetnya, bilang. Untuk apa? Supaya dapat ditelannya, bahasa Ibraninya dibondut. Kenapa manusia dibondut? Coba Kejadian 3:14. Kejadian 3:14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ini kan ceritanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Betul ya? Siapa duluan yang apa? Yang memakan buah itu? Hawa, perempuan, kan begitu ya? Kepada siapa Tuhan membuat perjanjian bahwa pohon itu nggak bisa dimakan? Adam. Ya, memang burun bahaya dong. Hati-hati yang mau kainai, nang saya atur-atur kamu amang-amangmu nah. Nah tapi jago kamu mengalului. Banyak di sini wanita perkasa. Tetap hormat, tunduk kepada suami. Itu firman Tuhan, Pak. Haleluya. Odo asang-asakku, ibu gembala di sana. Jago di mana marsamita siya tahu. Untuk macam-macam po, ada ayat ini. Hubungilah doa mulai, tenang mulai. Haleluya. Ini ceritanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu datang Tuhan, dikatakan apa? Adam, di mana kau? Apa kata Adam? Aku malu sebab aku telanjang, Tuhan katanya. Loh, kau tahu kau telanjang? Nah yang kau do buai? Apa jawab Adam? Boru-borui aturan nak do Tuhan. Adang bohu jaga natakku. Ampuni mahami. Mungkin gak begini kita. Tapi dibilang, perempuan yang kau ditaruh di sisiku itu Tuhan katanya. Lalu datang Tuhan, ate berusi tanggang katanya kan. Pasal lo ngomong gue. Apa kata perempuan itu? Ular itu. Untung belum kena sindrom kamu nanya dia. Yang kau makannya buat itu kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kau rasa kalau gitu langsung itu dosa Tuhan. Makanya muncullah ini. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau menjalat dan debu tanah lah makananmu seumur hidup. Kejadian 2:7. Pangatok, ngamal Leo. Kejadian 2:7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Tuhan yang menetapkan ular makan debu tanah. Iblis mencari keliling-keliling untuk dapat ditelan. Maka hati-hati Pak. Siatano dohita. Dang masalah kumula tu tano Pak. Dangi masalah nasonari. Memang hita alangon ni ulok si bolisido. Kita lah makanannya. Makanya jangan kasih kesempatan kepada iblis. Halo. Ada begamu jamita songonon. Serius. Yang sudah sadar katakan amin. Yang sudah mengerti katakan amin. Haleluya. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Saya dan saudara janganlah mau ditelan. Amin. Haleluya. Ada lagi kesaksian. Ini tentang kesurupan lagi. Jala ijolin itu akan kata dah. La sudah baru-baru toh neh. Jangan orang demi bawa hutangnya aku kesurupan. Walaupun banyak cerita di luar sana. Tapi semua perempuan. Makanya Bu, hati-hati. Aku diperdaya
setan itu Tuhan. Ngapain kau mau diperdaya? Saya punya kesaksian. Saya pernah full timer di sebuah gereja di kota Medan ini. Gerejanya besar. Jemaatnya 1.700. Jadi mereka 5 kali ibadah. Lalu ketika saya full timer, dulu nggak pernah orang datang ke situ kesurupan. Nggak pernah orang kesurupan datang ke tempat itu. Lalu ketika saya masuk full timer, saya dibuat menjadi gembala presenosi pada saat itu. Tapi ada satu kampus, bukan satu kampus, satu jurusan dari Nomensen, mungkin mereka ini mapala, mahasiswa apa, pecinta alam. Mungkin tak apa yang terjadi di hutan sana, mereka semua kesurupan perempuan. Lalu dibawalah, itu ada gereja karismatik, kita bawalah ke situ katanya. Lalu datanglah mereka berbondong-bondong ke gereja itu. Banyak yang kasar kerasukan. Tapi ada yang paling ngeri, suatu perempuan. Saya itu lupa, mungkin buruh halawah. Karena dari satu jurusan ini 99% dari Nias, Pak. Lalu yang paling parah ini kami bawa ke kamar Rengsa. Aku yang menghadapi kan begitu. Segala jurus lah ya kan, waktu IAR itu main. Segala jurus kuat dalam nama Yesus, usir segala macam. Gitu terus. Lalu aku bilang, mana mungkin dalam nama Yesus nggak berkuasa. Ini udah menipu ini saya pikir. Kusiram kau nanti ya. Saya enggak, ambil air. Ini air, kusiram kau nanti. Ini kan? Panas. Dari dispenser ambil. Ini panas. Itu aku siram. 3 kali ya bang ini katanya. Kau kira pendeta sembarangan ini bisa kotok-kotokoi? 3 kau bilang. Lalu malamnya kami buatlah ibadah doa pelepasan. Saya main musik. Lalu Pak Gembalanya yang berkhotbah doa pelepasan, dibawalah minyak dari Yerusalem. Diolesi minyak. Satu pun pelayannya tak berani. Lalu saya tinggalkan bus, saya ambil yang paling ganas. Semua singkat cerita, pulihlah mereka. Lalu besoknya tambahlah tugas saya. Hotman Sitanggang, tugasnya 1, gembala presenoship, yang kedua khusus untuk orang kesurupan. Tabba magaji. Entong, tabba pelayanan tabba magaji. Iya, perempuan setelah diselidiki benci sama mamanya, benci sama bapaknya, benci sama laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Sabor mai. Apalah nabawa, go ibaga siapi api. Jangan ada sakit hati karena laki-laki, apalagi karena perempuan. Nanti kerasukan saudara. Ada lagi datang 2 orang ibu, dibawa anak gadis, perempuan juga 3-tiganya. Saya tanya, dari mana gereja ibu? Disebutkan sebuah gereja sama mereknya, sama-sama karismatiknya. Tapi aku tanya, samanya mereknya bu, kenapa gak ke sana? Minta sama gembala. Enggak tahu pak, ada orang menyuruh kami ke sini. Katanya ada di sini pendeta sakti. Yang mau saya katakan kepada saudara, bahwa ketika ada iri hati, ada dendam, ada dengki, kita mudah dirasuki setan. Makanya jangan simpan iri hati. Jangan simpan dendam. Jangan simpan sakit hati. Sama siapa kau tersinggung sakit hati? Sama Pak Gembala. Bego, asini rohaki. Udah didoakan tiap pagi, disebut namamu satu persatu. Sakit hati karena khotbah, karena ditegur. Bagi ya, Bak. Haleluya. Ijulun itu kita makatai ini khotbah, enggak ada khotbah titipan ya Bapak Ibu ya. Ini sudah 3 khotbah ini. Ibu Gembala bertanya, selalu saya berhubungan dengan Ibu Gembala, seganlah sama layak kan. Udah dokter coy.
Awak masih ingin. Apa judul khotbahnya? Ini. Lalu minggu kedua, aku terbeban tentang ini. Gue bilang, oke, nggak apa-apa, kata Ibu Gembala. Soal hari Senin lalu, yang mana jadinya? Kata Ibu Gembala pun bingung. Keluarlah ini. Ganti lagi Bu Gembala, aku bilang. Ditanya, ngapa sebeokam? Katanya, karena Ibu Gembala pun bingung. Jadi, ini khotbah dari saya. Haleluya. Memang betul-betul saya berdoa untuk giat rasmi karena saya mengasihi saudara. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tadi kembali kepada Saul. Kalau kita membaca kisah antara Saul dan Daud tadi, kita akan menemukan bahwa Saul berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud. Mungkin kalau saya tidak lupa ada 10 kali. Yang ditawarkanlah anaknya, yang diangkatlah dia menjadi pemimpin perang di apanya Daud. Kau jago berperang. Daud itu hebat berperang. Suruh dia paling depan. Supaya apa tujuannya? Supaya kalau musuh kuat, dia duluan mati. Itulah yang terjadi. Dan kalau kita teliti, Daud tidak ada menyakiti hati Saul. Betul atau tidak? Nggak ada. Hanya karena apa? Dia dipuji, Daud dipuji lebih daripada Saul. Itu Daud nggak ada. Daud patuh betul kepada Saul. Bahkan ketika Saul ingin membunuhnya, Daud tetap hormat kepada Saul. Kenapa? Karena Daud takut akan Tuhan. Tapi Saul, bangsa Israel itu datang menyongsong Saul. Tetapi yang dipuji siapa? Daud. Makanya, Pak, Bu, hati-hati memuji. Jangan pendeta orang kalian puji, pendeta saudara enggak. Ini jeritan hatiku ini. Mantap kali khotbah kawan itu, Bang. Apalagi di Facebook kalian bilang, puji Tuhan pengajaran yang luar biasa. Mungkin Bapak Gembala nggak iri hati. Tapi kita belajar dari Saul itu. Begitu mengerikan. Saya ingat sebuah cerita. Kadang-kadang kita kan pengajaran di sana paling bagus. Pendetanya itu keren. Khotbahnya simple, padat, jelas. 30 menit saja langsung nangkap. Tahu semua firman. Tahu saudara, apa kata Tuhan kepada jemaat di Efesus dari kitab Wahyu? Kepada jemaat di Efesus, Tuhan berkata kepada mereka, kalian memang jago firman Tuhan. Bahkan ada orang menyesat, kalian hancurkan. Tapi aku mencela engkau, kenapa? Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku, perlu kita tahu, yang menggembalakan jemaat di Efesus ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang dahsyat. Kenapa saya katakan hebat dan dahsyat? Karena ditulis dalam Alkitab nama mereka. Orang yang menggembalakan di Efesus itu Timotius, Paulus, Rasul Paulus 3 tahun menggembalakan mereka. Tapi orang sehebat itu pun yang menggembalakan. Kata Tuhan kepada mereka, bisa kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi bukan tentang hebatnya pengkhotbah, tetapi bagaimana kita, respon kita kepada firman Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara mau ibadah ini hari Sabtu berdoa untuk firman Tuhan. Berkatilah firman yang besok hari Tuhan. Siapapun hambamu yang menyampaikan. Kenapa? Karena jiwaku butuh firman-Mu. Begitu dia. Lalu datang kemari dengan hati yang sukacita. Maka ketika mendengarkan firman, ada saudara mendapatkan berkat. Tapi kalau datang
Main malu dah sini mana. Gak dapat apa-apa. Buang-buang waktu. Pendeta itu, aku keluarlah dari situ. Kenapa? Ditegurnya aku. Pak, saudara tahu cerita dua loh batu? Dua loh batu, disitulah hukum, 10 hukum yang dituliskan Tuhan kan? Loh batu yang pertama, Tuhan yang menyediakan batunya, dan Tuhan sendiri yang menulis. Lalu diberikan kepadamu Musa. Nah Musa, asa adong tadana bahwa nahoju pada hotau. Ini perlu bahwa bukti aku sendiri yang menyiapkan batu ini, aku sendiri yang mengukir batu ini. Tapi begitu Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang terjadi? Di bawah bangsa Israel sudah membuat patung dari emas untuk sesembahan mereka. Lalu marahlah Musa, apa yang dilakukan? Dia dihancurkan dua loh batu itu. Kalau zaman sekarang pendeta marah, mungkin karena berbuat dosa jemaat, mungkin kira-kira dicampakkanlah Alkitab ini. Kira-kira begitu, Pak. Itu keadaan yang sebetulnya yang terjadi pada saat itu. Kenapa? Menyembah berhala. Gak sabar menunggu kedatangan Musa. Tapi coba Keluaran 31, 34. Keluaran 34 apa katanya? Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Batu pertama dipahat sendiri oleh Tuhan. Ditulis sendiri oleh Tuhan. Lalu batu yang kedua siapa yang mahat? Inilah pekerjaan hamba Tuhan. Saudaralah batu itu yang ingin ditulisi oleh Tuhan dengan firman-Nya. Maka pekerjaan hamba Tuhan ketika ada iri hati dipahat sama hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mengukir firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Makanya jangan sakit hati kalau ditegur. Tersinggung boleh. Kenapa? Kita manusia, bukan tiang listrik. Aku nggak tersinggung sama Pak Gembala itu. Tapi aku nggak suka caranya mendidik. Maunya aku ditegur, tapi jangan gitu caranya. Bah, amang. Saudara mendidik anak gimana kira-kira? Dibilang anak saudara lah kayak gitu. Aku suka, memang aku nggak marah bapak tegur, tapi aku nggak suka cara bapak. Kira-kira apa saudara bilang? Gak enak jadi hamba Tuhan, Pak. Pindahlah aku ke sana. Di sana apa? Di sana bebas. Bisa merokok, Pak? Masuk. Minum tuak? Masuk. Benci? Masuk. Di sini ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Siapa yang bilang? Firman. Kenapa? Karena dibilang firman. Apa itu dosa, Pak? Dosa apa itu dosa? Sesuatu yang melanggar firman. Kalau tidak melanggar firman itu bukan dosa, tapi salah. Maka ketika jemaat berbuat dosa, gembala wajib menegur. Ini dosanya harus dipahat. Asarata. Ada orang nomor dukul-dukul. Benci itu siadu. Dipahat asarata. Jangan marah kalau ditegur. Haleluya. Bilang kepada Tuhan, aku tersinggung ditegur Pak Gembala. Aku tersinggung dengar khotbah itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apalagi Pak Sitangga yang datang dari bagan siap yapi. Dikoyak-koyak hatiku ini. Aku nanti akan salam dia. Dan ada Pirasado. Nanti ku salam Pak Gembala. Terima kasih Tuhan. Engkau menempatkan Pak Gembala untuk mengajariku. Aku percaya itu tadi. Tidak satu pun yang dapat mengambilnya baginya tanpa Tuhan mengaruniakannya dari surga.
maka gembala itu dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk memahat. Kita mulak emosi mana marzami tahu. Haleluya. Saudaraku, mungkin kita tidak sampai membunuh atau berusaha membunuh seseorang karena iri dan dengki. Tetapi bisa saja kita ngomongin orang tersebut di belakang, menjelek-jelekkan atau melakukan hal-hal jahat lainnya karena kita dengki terhadap seseorang. Jika kita hanya memendamnya dalam hati dan memandang seseorang dengan hati yang dengki, maka itu adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Makanya kalau sakit hati, datangi gembala. Pak, tersinggung aku perkataan Bapak semalam. Apanya maksudnya, Pak? Lalu kalau gembala bicara, dengar. Begini, Ibu. Oh, jangan gitu dari sana. Nggak akan ada damai itu. Soalnya maksudnya, inilah firman Tuhannya, Bu. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang mau bertobat, katakan amin. Haleluya. Contoh yang kedua, Kain dan Habel. Kain dan Habel ini sama. Habel nggak ada menyakiti hati Kain. Betul atau tidak? Nggak ada Habel menyakiti. Hanya karena persembahan Kain dan Kainnya ditolak Tuhan. Dia marah kepada Habel. Dia nggak marah kepada Tuhan. Itu lucunya. Tapi marah kepada Habel. Mari kita buka dulu. Kejadian 4. Ayat 3-8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga persembahan korban. Pas ya? Persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Singkat cerita, dia ajaknya lah si Habel ini hutobak. Eta maju adik, dongani maju meragat. Sahak may peragatan, ipultuk masyap pudi. Jahat kan? Itu iri hati. Katakan kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Habel tidak ada melakukan kesalahan kepada dia. Hanya karena Tuhan menolak dia dan korban persembahannya. Harusnya Kain introspeksi diri. Kenapa aku ditolak? Kenapa persembahanku ditolak? Tapi memang karena sudah ada iri hati, tidak peduli lagi suara hati. Bahkan ketika Tuhan bertanya, "Ini yang gini, tawa," katanya. Ada tahu aku itu. Macam penjaganya aja aku, katanya. Haleluya. Haleluya. Pak, Bu, bebas dari iri hati. Amin. Haleluya. Iri hati atau dengki ini memang sifat yang sangat merusak. Karena kurangnya kedewasaan dan sikap bijak dalam menanggapi iri hati, maka bisa menimbulkan iri dan dengki dan kepada pembunuhan. Dan semua itu adalah hikmat dari manusia, hikmat dari dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan. Makanya jangan ada iri hati. Haleluya. Molodong inatatan dijabu iri hati, amang itu rokok kamu.
Tabigi macam itu. Sayang, kita praktekkanlah firman Tuhan. Ternyata kalau iri hati, amang teh, sisian ini saya dok kita. Bertobatlah kita. Mari kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Amin. Mari kita lihat yang menjadi berkat pada hari ini. Mari kita lihat hikmat yang dari atas. Ayat 17 dari Yakobus 3 tadi. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dari ayat ini kita dapat melihat beberapa ciri dari orang yang mempunyai hikmat dari atas. Yang pertama-tama murni. Sama-sama berkata murni. Murni artinya tidak bernoda. Kemurnian melibatkan komitmen penuh untuk menjaga kekudusan hidup, termasuk dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Murni ini tidak ada campurannya. Pak, Bu, kalau kita ingin menolong orang, kita murni tulus menolong. Tidak mengharapkan imbalan. Seperti kasih agape, just give. Apa Bapak Ibu? Hanya memberi. Ayo bernyanyi dulu. Tak dapat kembali bagai sang surya menyinari dunia. Wah, Ibu kepada semangat. Kalau nggak nyanyi semua nggak jadi nih. Tak sepanjang masa hanya memberi. Mantap. Tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Haleluya. Wingot dona juluyau waktu sekolah minggu tiki pelean ni buat marga 100 ni bereng maulat nak ni buat mapitu 5. Adong ulat na. Odang adong ulat na. Hanya memberi. Kalau beri persembahan, jangan tukar di jalan. Gosok dulu. Ini persembahanku Tuhan. Berkati sidangmu yang memakainya. Just give. Amin. Hanya memberi. Kalau menolong orang pun murni, tulus. Karena ada yang menolong gak murni, Pak. Dialer itu, ada yang kerja dialer sini? Ada? Tabu kita. Dialer itu menolong nggak? Menolong lah. Dialer menolong itu. Pokoknya hanya 2 juta kita dapat bawa sepeda motor. Iya kan? Tapi, 2 kali lipat. Ada yang mau diambil dari kita. Koperasi menolong nggak? Menolong kali lah. Udah kita minta, ya kan? Dia pula yang datang tiap hari nggak capek kita. Tolong. Tapi 20%. Nggak murni. Tapi percayalah, saya datang ke Medan murni ingin memberkati saudara. Haleluya. Alai molo adong neng mencalang. Tidak ditolak. Mana ada yang menolak? Siapa yang mau menolak duit? Itu munafik itu. Kalau saudara yang nyalam ku terima, ku duakan lagi. Tapi aku di bagian siapi api, tanya jemaat di sana. 3 minggu rumah sakit. Pak, telepon coba ditemunai. Ngahona sarap omak nami, nang mati di rumah sakit. Jemaat lain. Apa ditemunai mah telepon? Dang mampu bayi kau ditemunai. Datang ke rumah sakit saya doakan dalam nama Yesus bisa tidur tenang. Lalu datang dia dikasihnya amplop. Enggak. Karena saya bukan pendeta bayaran. Haleluya. Haleluya. Hamu rumah calang tuang pasu-pasu dui. Silalap. Murni, katakan murni.
Loh, murni. Anda saya yakin dong murni apa di sana. Jauh ini Pak. Jauh ini. Dari Bagan Api-Api, naik bus, entah bawa apa busnya. Tapi karena supirnya tahu ada pendeta di dalam, diputarnya lagu. Apa itu ya? Yesus mengasihi. Terus ada pakai jilbab, ada Pak Haji di situ. Mak pikirku. Mantap kali. Mereka ginting. Karena tahu dia pendeta lagu rohani dibuat. Haleluya. Pertama-tama murni. Yang kedua apa? Pendamai. Kalau enggak murni enggak bisa damai. Secara harafiah berarti suka kedamaian. Orang yang suka damai mendambakan kedamaian dan senang menciptakan suasana yang damai. Menjadi seorang pendamai tidak mudah dalam prakteknya. Terutama saat berhadapan dengan berbagai macam orang yang memiliki perbedaan pendapat. Ini juga menunjuk pada orang yang tidak mau mencari gara-gara. Tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak mau mengadu domba. Tetapi sebaliknya, senang mendamaikan. Haleluya. Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Haleluya. Ada satu jemaat kita di daerah Riau, keluar. Bukan jemaat di Bagan Api-Api, tapi jemaat gereja kita di daerah Riau. Di sana kan ada 3 ya. Dia keluar dari gereja. Lalu temannya telepon saya, bagaimana ini Pak, bagaimana ini Pak. Lalu saya pesan sama dia, katakan saya ibu itu. Kalau ibu mau keluar, pikirkan dulu bagaimana nanti yang 5, 6, 7, 8, 9 orang ini. Yang memandang ibu atau ibu yang bawa. Bagaimana nanti, apakah dia nanti kecewa. Janganlah keluar, pikirkanlah dulu. Berdamailah dengan keadaan. Haleluya. Suka damai. Suka damai Pak. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada kita. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin Bapak Ibu. Memang dunia peredaan ini ngeri-ngeri sedap. Dunia permertuaan juga ngeri-ngeri sedap. Tapi hiduplah berdamai dengan semua orang. Saya ini bukan anak yang baik-baik. Hubungan dengan orang tua enggak. Jadi pendeta ini pun bapak dan mama enggak setuju. Tapi saya sebagai anak tetap melaksanakan firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu karena memang haruslah demikian. Karena itu saya dan bapak saya sekarang sudah berdamai. Haleluya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya apa? Peramah. Seorang peramah memikirkan hal-hal yang baik dari orang lain. Menjadi seorang peramah di sini berarti dengan lemah lembut mengarahkan orang lain kepada jalan yang benar tanpa membuat mereka merasa dihakimi atas kelemahan atau kelalaiannya. Ketika kita menasihati orang, nasihatilah dengan perkataan yang lemah lembut. Sesuatu yang baik kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya bisa tidak baik. Tapi sesuatu yang buruk jika disampaikan dengan cara yang baik, maka hasilnya bisa baik. Haleluya. Jangan ketus-ketus kepada orang. Boleh ketus, tapi kalau orang ketus, jangan marah. Ada orang suka-sukanya ngomong ketus, tapi ketika orang lain ketus, dia tersinggung. Haleluya. Peramah. Selanjutnya apa? Penurut. Mudah diarahkan terhadap apa yang baik. Kenapa? Karena ada penurut yang lemah dan salah. Ayo minum, jangan mau, jangan menurut. Ayo melakukan dosa, jangan menurut. Menurutlah kepada hal-hal yang baik. Haleluya. Haleluya. Terlebih lagi kalau sikap penurut itu dilakukan untuk menyudahi perselisihan. Pak, Bu, gampang bagi Tuhan ketika Petrus berjalan di atas air. Gampang bagi Tuhan untuk menenangkan badai itu ketika Petrus mau tenggelam. Waktu Tuhan Yesus tidur di buritan kapal, lalu murid-muridnya berlayar. Tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah
Badai topan. Murid-muridnya sudah kacau balau. Bagaimana kita ini? Udah mau mati kita. Banguni dulu dia. Guru, udah mau mati kita. Ada pendeta orang Batak berkata, "Bela boy modom bayon." Sengono maguguni galupang, "La boy modom bayon." Tapi bagi Tuhan mudah. Diam. Tenanglah. Untuk masalah di luar hidup kita, untuk masalah di luar kehidupan kita ini, mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikannya, Pak. Tapi masalah hati, itu adalah sikap hati kita. Emosimu, amarahmu, gengsimu, iri hatimu, itu tergantung sikap hatimu. Kesombongan kita, ada kadang-kadang Tuhan sudah mengizinkan pergumulan silih berganti datang dengan tujuan supaya kita rendah hati, tetapi kita nggak peka. Ini yang payah hidupnya. Pak, Bu, Tuhan kadang-kadang berbicara kepada kita lewat keadaan yang kita alami. Haleluya. Makanya kalau Bapak Gembala berkata, Ibu Gembala berkata, atau pemimpin rohani yang lain berkata, udahlah Bu, ampunilah. Itu arah baik enggak? Kecuali Pak Gembala berkata, memang Bu, dang terpakai. Tordok kematu Pak Gembala, hodo dang terpakai. Saya setuju Pak? Saya setuju lah. Tapi kalau berdamainya disuruh, kata firman, relakanlah. Ada ngibayar di utang na. Aku mengulu doho Bu, mau udah bayarin, mengulu. Udahlah relakanlah. Haleluya. Menurut. Itu penurut Pak. Amin. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Yang selanjutnya apa? Tidak memihak. Bahasa aslinya diakritos. Tanpa kecurigaan. Ini berarti selalu bersikap adil. Artinya tidak pandang bulu. Dalam hubungan kita dengan orang sekitar kita. Kita harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan orang. Sama seperti Tuhan yang adil kepada semua orang. Katakan amin. Tidak pula mencela orang lain hanya karena berbeda dengan diri kita. Mau dang gereja giat, dang tu surgo. Lupakanlah itu, Pak. Buang itu. Di sini ada Tuhan, di sana ada Tuhan, di mana-mana ada Tuhan. Haleluya. Bahkan di kamar mandi pun ada Tuhan. Ada orang pernah bertanya kepada saya, kenapa Bapa kami yang di surga? Berarti surga lebih besar daripada Bapa, katanya. Berarti Bapa itu bukan maha besar. Karena Bapa di surga. Lalu ku bilanglah, Tuhan itu, Bapa itu maha hadir, omnipresent. Di kamar mandi pun dia ada. Cuman kalau kita bilang Bapa kami yang ada di WC, jadi jelek kedengarannya. Udah tahu kau, aku bilang, oh iya katanya. Haleluya. Haleluya. Di mana-mana ada Tuhan. Haleluya. Di gereja orang lain ada Tuhan. Di HKBP ada Tuhan. Di Katolik ada Tuhan. Di Metodis ada Tuhan. Di Pentakosta ada Tuhan. Di Karismati ada Tuhan. Di Giat ada Tuhan. Ada Roh Kudus. Ada keselamatan. Haleluya. Dong maju di jolma. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Apakah saudara diberkati? Yang terakhir apa? Tidak munafik. Hipokrit. Artinya tidak bermuka dua. Di depan lain, di belakang lain. Ialah ada. Tapi jangan terus terang juga. Jangan terlalu jujur juga. Terlalu jujur maksudnya apa? Terlalu jujur. Nanti teman pelayanan saudara bau ketiaknya. Bau kali ketiakmu di depan orang pula. Itu bermasalah. WA kan dia. Beli Rexona nanti ya di. Hapus ya biar jangan ada yang baca. Tidak munafik. Amin. Orang yang tidak munafik adalah orang yang tulus, terbuka, tidak berpura-pura.
siap mengakui bahwa kita bukan manusia sempurna dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan nilai-nilai Alkitab yang kita junjung tinggi. Haleluya. Tidak munafik. Di sana ada jemaat berkata, keluar 2 kakak. Dikatakan kepada jemaat yang lain, aku nggak sakit hati sama bapak itu. Inilah munafik. Aku nggak sakit hati, aku nggak tersinggung. Kenapa keluar? Ada barang tinggal di gereja. Di SMS. Bu, tolong dulu minta sama Pak Gembala ini tinggal di gereja. Alidang sakit hati. Bukan masalah keluarnya. Ya telepon aja, aja Pak. Kemarin ada tinggal ini di gereja. Boleh kuambil atau Pak Gembala bisa mengantar ke rumah? Wah, kuantar langsung. Ku bawa kopi, ku bawa mie. Itu munafik. Haleluya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sakit hati aku kau buat Eda. Tapi sebagaimana firman Tuhan berkata mengampuni, aku mau mengampunimu. Bagaimana cara mengampuni? Gampang, doakan dia. Belum sanggup bertemu dengan mukanya, karena begitu ganasnya perkataannya. Doakan dulu, pandang wajahnya. Aku ampuni Eda Siano. Aku berkati dia Tuhan. Ku lepaskan pengampunan, berkati pekerjaannya. Yakinlah, besok bertemu saudara damai dengan dia. Haleluya. Jangan munafik. Amin. Yakobus mengakhiri bagian ini dengan menyebutkan buah dari hikmat surgawi atau hikmat yang dari atas, yaitu kebenaran. Ia memanggil kita untuk mengajar hidup benar yang dikehendaki Tuhan dengan mulai mengejar hikmat surgawi atau hikmat yang dari atas. Mari minta hikmat dari atas. Haleluya Pak. Haleluya Bu. Bagaimana cara mendapatkan hikmat? Ayat terakhir. Amsal 2 ayat 1 sampai 7. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti apa? Mencari perak, katakan perak. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Pak, Bu, muda-mudi, kita ini hidup di dunia. Di dalam tubuh kita ini bercampur kedagingan dan rohani. Haleluya. Maka kedagingan itu sangat kuat. Lalu bagaimana kita harus arahkan pandangan kita kepada firman. Arahkan pandangan kita kepada Kristus. Haleluya. Bagaimana caranya? Baca firman. Pak, baca firman. Bu, baca firman. Muda-mudi, baca firman. Mustahil kita bilang, aku cinta sama Yesus, tapi enggan baca firman. Bahkan cinta kita kepada Kristus tidak melebihi daripada cinta kita kepada firman. Haleluya Pak. Haleluya. Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Alkitab dengan sempurna menceritakan Yesus. Dan Yesus dengan sempurna menggenapi Alkitab. Baca firman. Pray. Doa. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Haleluya. Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Hikmat tidak datang dari pergaulan kita di luar sana. Mungkin kita berteman dengan Kapolsek, berteman dengan Kapolres, berteman dengan orang-orang pemerintahan. Tapi hikmat tidak datang dari situ. Tuhan yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Haleluya. Minta hikmat dari atas. Amin. Haleluya Pak. Haleluya Bu.
Mari kita minta hikmat dari atas. Amin. Kalau kita tidak mendapat atau mempunyai hikmat yang dari atas, maka hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setanlah yang akan menguasai diri kita. Mari bebaslah hari ini dari hikmat duniawi, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebaliknya milikilah hikmat dari atas, yakni murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian. Saya di sana melayani dengan tulus. Sebelum saya kesaksian, kita baca dulu ayat terakhir 2 Korintus 1 ayat 12. Ini betul-betul yang terakhir, Pak. Betul-betul. Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saya tutup dengan kesaksian. Boleh saya panggil tim presentasi maju ke depan.